Kehidupan memang sulit ditebak, kasih sayang tak selalu didapat. 3 bocah panti asuhan saling bertumpu satu sama lain. Nasib memisahkan mereka. 2 bocah kakak beradik tumbuh dewasa dan bergelut dengan kejahatan. Terpaksa menjadi gembong untuk bertahan hidup. 1 bocah memilih menjadi petugas yang memburu penjahat. Dia tak kenal ampun melawan para kriminal. Takdir mempertemukan mereka sebagai musuh, saling memperjuangkan tujuan masing-masing. Pertarungan dan pengejaran tak bisa dielakkan. Apakah masa lalu bisa mendamaikan mereka? Atau baku hantam terpaksa mereka lakukan? Inilah War on Drugs. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Kota Mobei. Seorang pria terikat di sebuah mobil van. Dia dikelilingi orang-orang berwajah seram. Mereka sampai di lokasi. Orang yang terikat ini bernama Wang Hai. Dia meyakinkan, disinilah tempatnya. Dia sangat yakin orang itu disebut Lao Tuo, pengedar narkoboy yang datang dari perbatasan Yunan. Dia tak berani berbohong. Wang Hai dilepaskan dan diberi uang. Pasar Bin Yuan. Pemimpin kelompok ini bernama Daoba. Dia dan orang-orangnya masuk ke area dalam pasar. Ada beberapa orang yang diam-diam mengawasi mereka. Para gangster ini membuka terali besi, sebuah bangunan tua di tengah pasar, dan masuk ke dalam, segera menutup pintunya. Ternyata yang mengawasi adalah petugas kepolisian dan segera menghubungi kapten mereka. Target telah masuk. Kaptennya meminta mereka berdua mengawasi dengan baik. Sementara di atas, Daoba dan orang-orangnya mengeluarkan senjata. Mereka segera naik ke lantai atas. Orang inilah yang bernama Lao Tuo. Anak buah Daoba mengepungnya dan dia dengan santai makan. Anak buah Daoba mengintimidasinya. Daoba datang dan bertanya di mana barangnya. Lao Tuo menyerahkan tasnya. Daoba segera memeriksa, memberi kode ke anak buahnya, dan akan memeriksa kualitas barangnya. Dan itu ternyata sangat bagus. Daoba tentu senang. Dia membawa tas itu, diikuti oleh anak buahnya. Lao Tuo memberi kode. Itu tanda meminta uang. Tentu saja membuat Daoba marah. Ini adalah wilayah atasannya, Bos Jin. Beraninya dia meminta uang. Dan orang-orang ini dihadang seseorang bernama Cao Ran, rekan dari Lao Tuo. Dengan santainya menggigit tulang. Tanpa basa-basi, Cao Ran langsung menyerang. Itu baku hantam yang barbar.
Dauba mengambil shotgunnya, tapi tak berhasil. Dia diseret ke meja Lao Tuo. Orang ini masih marah, menyebut nama bosnya. Lao Tuo tak akan lolos, tapi inilah jawabannya. Dauba kembali dihajar berkali-kali. Dan ternyata Lao Tuo tak bisa bicara. Dia memberi kode telepon bosnya. Cauran menekan nomornya. Dauba berkata dia sudah ditangkap. Lao Tuo dengan bahasa isyarat dan Cauran menyampaikan, mereka sama-sama mencari makan. Tolong jangan mengganggu urusannya. Sementara petugas di luar diminta bersiap. Mereka akan segera masuk. Inilah kapten polisi yang bernama Miao. Dia masuk duluan dan bersiap membuka pintu bangunan itu. Petugas yang lain juga naik. Kapten Miao masuk ke ruangan. Para gangster terkapar. Dan Dauba sudah dipasang bom di dadanya. Orang ini memohon bantu dia. Kapten Miao memeriksanya. Jangan bergerak. Waktunya tinggal sedikit. Dengan cekatan, Miao melepas bom dan melemparnya. Dauba berhasil selamat. Kapten Miao pusing akibat ledakan itu. Dia melihat ada dua orang yang akan keluar. Anehnya, Lao Tuo mencegah Cauran yang ingin menembak Kapten Miao. Semua petugas segera menyebar mencari kedua orang itu. Miao Dui. Kapten Miao diserang Cauran dan keduanya bertarung. Cauran jatuh. Dan memecahkan botol. Kapten Miao berkata, dan kembali lanjut. Akhirnya Cauran kabur dari sana. Kapten Miao mengejar. Tapi orang ini lolos. Mereka tak mungkin menembak karena pasar ramai. Kapten Miao kembali ke atas mencari satu orang lagi. Tempat itu sudah kosong. Kapten Miao tetap mencari dan dia menemukan jejaknya. Lao Tuo menembak. Kapten Miao mencoba mengejar, tapi orang ini sudah menghilang. Di kantor kepolisian Mobe, para gangster ini diinterogasi. Dauba tak mau membuka mulutnya. Petugas menyangka semua transaksi narkoba ini berkaitan dengan bos Jin, salah satu gembong besar di wilayah ini. Dauba menyangkalnya. Walaupun para petugas memaksanya, Dauba dengan sombong tertawa. Apa mereka punya bukti?
Kapten Miao dan rekannya Lao Zuo tentu murka. Miao pun menunjukkan sebuah foto. Orang ini bernama Wang Hai. 漠北本地人王海。 Dia kembali ke Mobe 2 tahun lalu. Apa dia informannya? Daoba tetap diam. Mereka meninggalkan orang ini di ruangan interogasi. 走。 Kedua orang ini berdiskusi di luar. Mereka bingung target mereka. Bisa jadi Bos Jin dan ada orang baru yang memasuki wilayah ini. Mereka harus menemukan Wang Hai dulu. Daoba tak akan bisa mengelak lagi. Petugas wanita yang bernama Lin Mei memberikan laporan pada kaptennya. Itu adalah profil para tersangka. Dan Lin Mei juga mengantar profil para tersangka pada kepala polisi Zhang. Kepala polisi Zhang segera mengumpulkan semua anak buahnya. Mereka harus bertindak cepat karena dia juga ditekan oleh pusat. Mulai saat ini semua narkoboy harus diberantas di wilayah Mobe. Posisinya yang jadi taruhan. Dia tak peduli cara apa yang mereka gunakan. Tangkap semuanya. Kapten Miao bingung. Siapa Lao Tuo yang menghajar Daoba dan membawa narkoboy ke wilayah ini? Sementara Lao Tuo sedang bersama Cauran. Cauran memberikan laporannya. Mereka sedang dipaksa menjual barang ini secepatnya. Mereka dihalangi oleh anggota Bos Jin. Lao Tuo memberi kode ke Cauran, jangan beritahu Feng Ling apa yang mereka lakukan sekarang. Dan Cauran mendapat telepon, itu dari orang yang bernama Long. Tapi Cauran tak mau mengangkatnya. Wanita inilah yang bernama Feng Ling. Lao Tuo menemaninya. Gadis ini ternyata sedang berusaha lepas dari ketergantungan narkoboynya. Dan dia sangat tersiksa. Lao Tuo tak tega melihatnya. Dia memutuskan memberikan sedikit dosis. Tapi Feng Ling menolaknya, menyuruhnya pergi. Lao Tuo cuma bisa meratap dan marah di luar. Tak terdengar suara di dalam. Dia segera kembali masuk. Feng Ling sudah melewati masa kritisnya. Lao Tuo segera memeluknya. Feng Ling berkata, dia ingin kembali ke rumah lama mereka. Sementara Kapten Miao sedang memandangi sebuah foto yang tak bisa dia lupakan. Di masa lalu, gadis di foto itu menghilang dan Miao kecil sangat kehilangan. Pelakunya tertangkap dan mengaku menjualnya kepada pengedar narkoboy di kota lain. Dan sejak itu, Miao kecil tak pernah menemukan temannya lagi, termasuk seorang bocah laki-laki yang dianggapnya saudara. Itulah motivasi terbesarnya menjadi petugas kepolisian. Di sebuah sudut kota Mobe, ada gedung tua yang terbengkalai. Tempat ini dulunya adalah panti asuhan. Feng Ling ingat masa-masa kecilnya dulu, bermain bersama dengan dua teman baiknya. Ternyata Feng Ling adalah gadis kecil yang dicari Kapten Miao. Lao Tuo adalah sahabat masa kecilnya dulu. Feng Ling menatap tempat itu. Sangat banyak kenangan indah di sini dulu. Sementara Kapten Miao sudah di mobil dan Lao Zuo masuk. Mereka sedang mencari di mana Wang Hai berada. Di sebuah klub malam, Wang Hai sedang dihajar oleh beberapa orang dan ternyata wanita cantik ini adalah Bos Jin. Bos Jin menyalahkannya karena dia anak buahnya Daoba ditangkap polisi. Wang Hai meminta ampun. Dia tak menyangka ini terjadi. Kapten Miao dan Lao Zuo tiba-tiba masuk. Jin tak menyangka masalah muncul. Dia tahu kapten polisi ini susah diajak kerja sama. Miao pun duduk di depannya. Hari ini dia akan membawa Wang Hai sebagai saksi. Mereka juga sudah mendapat kesaksian dari Daoba. Bos Jin tetap menolak. Mereka tak punya bukti. Klubnya tak ada menjual narkoboy. Jika dia punya bukti, mereka bisa menangkapnya. Dia memerintahkan anak buahnya mengantar kapten ini keluar. Kapten Miao berjanji dia akan kembali untuk menjemputnya. Wang Hai dimasukkan ke mobil. Sebelum diinterogasi, dia akan diobati dulu. Bos Jin ingin anak buahnya mencari orang bernama Lao Tuo ini. Dia menginginkan barang narkoba yang dibawanya, tak peduli hidup atau mati. Lao Tuo sudah kembali ke tempat persembunyiannya di sebuah motel kecil di kota Mobe.
Feng Ling selalu bertanya, apa mereka bisa bertemu kakak Miao lagi. 其实我现在控制得很好。 Dia berjanji akan segera sembuh. Lao Tuo cuma diam, dan Cao Ran mendapatkan pesan. Dan saat Wang Hai diinterogasi, dia mengaku mengenal Lao Tuo dan rekannya di luar negeri, dan selalu memberikan info juga mengedarkan barang untuknya. 就是想从中间挣点介绍费而已。 Kapten Miao dan Lao Zuo memintanya untuk membantu mereka guna meringankan hukumannya. Kepolisian pun menggunakan Wang Hai sebagai umpan untuk menangkap Lao Tuo. Dia mengirim pesan ke pager milik Cao Ran akan ada pembeli, dan Wang Hai sudah menunggu. Petugas kepolisian yang lain diam-diam mengawasi tempat itu. Wang Hai sudah menunggu di halte. Dia berjanji bertemu Cao Ran di tempat ini. Mereka sudah menunggu 2 jam. Tapi target yang ditunggu tak datang juga. Bahkan sampai hari menjelang sore, mereka sudah kelelahan. Wang Hai bahkan sampai tertidur. Kapten Miao akan membubarkan timnya. Mereka akan melanjutkan besok. 行了，今天收队。 Tiba-tiba ada orang yang mendekati Wang Hai sambil membawa tas. Mereka semua kembali bersiaga. Semuanya bergerak menodongkan senjata. Ternyata ini cuma pria tua yang ingin mengambil sampah plastik. 我就想捡个瓶子。 大爷，您是干嘛的？ Mereka memeriksa tasnya. Isinya hanyalah sampah botol. Miao bertanya, dari mana dia mendapatkan tas ini? 这包哪来的？ Orang tua ini menunjuk ada orang yang memberikan padanya. Miao pun memeriksa. Dia kembali ke timnya, membuka peta. Mereka akan mencari tempat yang tak diawasi oleh kepolisian. Lao Tuo pasti sudah melihat mereka dan menghindari tempat ini. Mereka akan membagi tim untuk memeriksa area di dekat sini. Semuanya bergerak. Bahkan sampai malam tiba, mereka tak menemukan apa-apa. Kapten Miao lelah dan istirahat sebentar sambil sebat dulu. Wang Hai diborgol di belakang mobil. Miao berdiri agak menjauh. Tiba-tiba rokoknya jatuh. 妈都折腾一天了，这还没有。 Dia menemukan puntung rokok yang sama dengan yang dia lihat di pasar waktu itu. Itu adalah jejak Lao Tuo. Dia masuk ke motel kecil di depannya, bertanya ke penjaganya, apa dia melihat orang yang merokok. 没有没有。 Dia segera mengabari timnya agar mereka bergerak ke motel Roman, dan ternyata pergerakan para petugas diawasi oleh Cao Ran. Tim yang lain pun datang. Kembali Miao bertanya pada penjaga motel ini untuk mengingatnya. Orang ini akhirnya ingat. 对，就是这个味儿。 Rokok ini milik dari tamu kamar 204. Aromanya sama ketika orang itu lewat. Lao Zuo akan berjaga di luar. Dan penjaga motel membawa Kapten Miao ke kamar 204. Orang ini berkata, kadang-kadang ada suara aneh wanita kesakitan di dalam. Penjaga ini membuka kunci kamar. Tapi tak ada siapa-siapa. 不会走了吗？他房钱还没付。 Kopernya sudah menghilang. Dia panik karena uang sewa belum dibayar. Kapten Miao mengamati isi kamar, mencoba mencari jejak. 人怎么走了？怎么？ Di asbak ada puntung rokok yang masih hangat. Orang ini belum jauh. Miao segera keluar. Lao Tuo bisa jadi bersembunyi di kamar lain. Dia mencoba mengetuk kamar sebelah. Tak ada jawaban. Miao pun mengeluarkan senjata. Dan penghuni kamar keluar, memarahi Miao yang mengganggunya. 吵什么吵？打扰我们休息。 Dan ternyata di kamar itulah Lao Tuo dan Feng Ling berada yang sudah mengancamnya. Miao kebingungan dan dia melihat bayangan aneh dari dalam kamar. Dia kembali bersiap. Sementara Cao Ran sudah membidik Lao Zuo di bawah. Terdengar bunyi tembakan. Kapten Miao segera berlari ke bawah. Tak lama orang ini kembali. 什么情况？ Melaporkan ada yang menembak dari arah sana. Setelah dicek, tak ada siapa-siapa. Dan Kapten Miao sadar ini jebakan. Dia kembali ke atas bersiaga dengan pistolnya dan menerobos kamar tadi. Sepasang kekasih penghuni kamar sudah diikat. Miao kembali kehilangan targetnya. Lao Tuo membawa Feng Lin ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu banyak foto kenangan masa kecil mereka. Dan ternyata Lao Tuo adalah kakak kandung Feng Ling. Dulu waktu mereka kecil, bus-bus kosong di dekat rel kereta api adalah tempat persembunyian mereka. Feng Ling memandangi foto itu. Dialah yang menetapkan ini adalah tempat rahasia mereka.
Miao adalah anak laki-laki yang selalu bermain dengan mereka berdua. Mereka selalu menghabiskan waktu di tempat ini. Dan orang-orang suruhan Bos Jin mencari dan menemukan tempat itu. Cao Ran menyalakan lampu mobil. Siapa mereka? Dia segera menghajar orang-orang ini. Feng Ling mendengar keributan. Lao Tuo memintanya tenang. Kakak ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Lao Tuo juga menghajar anak buah Bos Jin dan menghabisinya. Salah satunya berhasil menyelinap masuk. Cao Ran tak ada ampun, menghabisi orang-orang ini dengan brutal. Lao Tuo menghajar orang yang masuk ke dalam. Feng Ling yang terganggu mentalnya merasa ketakutan dan kesakitan. Ingat saat dia diculik waktu kecil dulu. Dia dimasukkan ke sebuah tempat dikumpulkan dengan anak-anak perempuan lainnya. Feng Ling tak tahan. Dia membutuhkan narkoboy. Lao Tuo terpaksa memberikan sedikit dosis obat kepada Feng Ling. Salah satunya yang masih hidup diinterogasi. Apa Bos Jin yang menyuruhnya? Orang ini terpaksa mengaku. Dia dihajar dan dimasukkan ke mobil. Mulutnya ditutup. Tak lama ada sekelompok orang yang juga datang ke sana. Orang ini bernama Long Du, seorang gembong terkenal di Tiongkok. Dan narkoboy yang dibawa Lao Tuo adalah miliknya. Yang mengejutkan, orang inilah yang membesarkan Lao Tuo dan Feng Ling, membeli mereka dari para penculik anak. Dia ingin mengecek keadaan Feng Ling. Feng Ling ketakutan melihatnya. Orang ini jugalah yang mencekoki Feng Ling sampai dia kecanduan narkoboy dan memaksa Lao Tuo bekerja dan mengedarkan narkoboy untuknya. Dengan dalih mengobati Feng Ling, dia menyuntikkan narkoboy jenis baru pada gadis ini. Gadis malang ini cuma objek buatnya dan Feng Ling langsung lemas. Orang ini berkata ini meringankan rasa sakitnya. Dia pun keluar. Dia memarahi Lao Tuo sebagai kakak yang tak becus menjaga Feng Ling. Jika Feng Ling butuh barang, berikan saja. Dia tak perlu menahannya. Lao Tuo memohon. Dia berjanji bekerja untuknya hanya 5 tahun, mengedarkan barang miliknya. Ini sudah tahun ke-5. Setelahnya dia harus menepati janjinya, membebaskan mereka bertiga. Long Du mengatakan itu tak masalah. Barang terakhir jika bisa dia jual, dia akan membebaskan mereka. Komandan Zhang mendapat telepon dari pusat. Didesak perkembangan pemberantasan narkoboy di wilayah Mobei. Semua anggotanya di luar mendengarnya. Komandan Zhang berjanji, beri dia waktu seminggu. Bos Jin dan orang bernama Lao Tuo akan dia tangkap. Komandan Zhang keluar dari ruangannya, memerintahkan mereka semua untuk bubar. Lalu dia bicara dengan Kapten Miao. Dia mengandalkannya. Dan Kapten Miao mendapat telepon. Informannya memberi kabar. Kepolisian menemukan mayat-mayat di sebuah tempat terbengkalai. Lao Zhou melapor ke kaptennya. Kartu nama yang ditemukan di tubuh mayat. Mereka adalah orang-orang Bos Jin. Kapten Miao segera memerintahkan Lao Zhou telepon rekan-rekan kantor untuk memblokir semua jalan keluar kota. Jangan sampai Bos Jin dan Lao Tuo kabur. Mereka pun segera bergerak. Ini adalah klub malam milik Bos Jin. Semua orang asik berpesta. Dan Lao Tuo datang ke sana. Dia menodong anak buah Bos Jin. Senjata ditembakkan ke udara. Semua anak buah Bos Jin waspada dan menodongkan senjata.
人过来了。 Bos Jin menghajar dan memarahi anak buahnya. Lao Tuo meletakkan tasnya, mengeluarkan isinya. Itu adalah narkoboy tingkat tinggi. Bos Jin berkata dia tak mau membayar barangnya. Lao Tuo mengeluarkan dinamit. Dia harus membeli. Bos Jin berkata dia sudah tahu latar belakangnya. Dinamit terus berbunyi. Akhirnya Bos Jin pun terpaksa membeli barang itu. Tak lama Kapten Miao datang membawa surat penangkapan ke klub malam Bos Jin, dan petugas yang lain segera memeriksa tempat itu. Lao Zhou mencurigai suatu tempat dan memukul plafon langit-langit di ruangan. Mereka menemukan barang buktinya. Bos Jin tak bisa mengelak lagi. Barang yang dibelinya dari Lao Tuo ketahuan dan dia menyerah. Tangannya diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Kapten Miao melihat ada puntung rokok di asbak. Dia yakin Lao Tuo juga kesini tadi. Orang itu pasti melarikan diri sekarang. Mereka akan ke stasiun kereta api. Stasiun kereta api kota Mubei. Chaoran dan Feng Ling sudah di sana. Mereka berniat akan kabur ke Shanghai, melarikan diri dari Longdu. Malam sebelumnya, Lao Tuo sudah meminta Chaoran membawa Feng Ling tiket besok sore ke Shanghai. Mereka harus kabur. Uang pembayaran dari Bos Jin dibawa Lao Tuo. Dia menyetorkannya pada bos gangster Longdu. Orang ini memujinya. Dia melakukan kerja bagus. Lao Tuo memohon. Sesuai kesepakatan, dia tak ingin lagi melakukan bisnis ini. Biarkan mereka pergi. Longdu mengeluh. Dia sudah susah payah membesarkannya dan adiknya. Mana bisa pergi begitu saja. Orang ini ingin mengingkari janjinya. Dia harus tetap bekerja untuknya. Lao Tuo punya masa depan yang cerah. Lao Tuo tetap menolak. Dia sudah melaksanakan janjinya. Sekarang dia akan pergi. Longdu bersikeras dia tak bisa pergi. Dia adalah kriminal dan hidupnya adalah pemberiannya. Lao Tuo sangat geram. Dia bisa pergi sesukanya dan anak buah Longdu menghalanginya. Tapi Lao Tuo sudah nekat. Dia mengancam orang-orang ini dengan granat yang dibawanya. Longdu membiarkannya pergi. Di stasiun kereta api, Lao Tuo sudah di sana. Dia sedang memantau keadaan, lalu masuk ke dalam dan melihat petugas kepolisian. Dia segera bersembunyi. Lin Mei dan petugas yang lain sibuk memeriksa stasiun, mencari Lao Tuo dan rekan-rekannya. Kapten Miao dan Lao Zhou juga tiba di sana. Lao Tuo melihat adiknya Feng Ling dan Chaoran masih menunggunya. Feng Ling senang melihat kakaknya dan Kapten Miao melihat mereka. Dia segera mengabari rekan-rekan yang lain. Lao Tuo memberi kode ke Chaoran. Mereka bisa pergi dulu. Dia akan mengalihkan perhatian. Dan Lao Tuo melepaskan tembakan ke udara. Semua penumpang dan warga yang berada di stasiun panik berhamburan kabur. Kereta pun datang. Feng Ling menangis melihat kakaknya. Miao dan timnya kehilangan jejak Lao Tuo. Sementara kereta api tetap berangkat, Chaoran menyeret Feng Ling, menahannya dan memintanya tenang. Feng Ling tak kuasa menahan tangisnya.
Dia harus menahannya, tak boleh menyia-nyiakan pengorbanan kakaknya. Dan tiba-tiba Cao Ran diserang. Orang ini adalah asasin yang dikirim oleh Long Du. Cao Ran terluka. Dia menahan rasa sakitnya dan mulai bertarung. Cao Ran terdesak, pisau akan menikamnya. Dan Feng Ling nekat membantunya. Orang ini marah dan akan menghabisi gadis ini. Tas itu robek dan uang berhamburan. Itu adalah uang yang dikumpulkan Lao Tu. Dan Cao Ran mengorbankan dirinya, meminta Feng Ling untuk pergi dari sini. Gadis ini berlari keluar. Long Du pun mendapat telepon. Orang kirimannya telah gagal. Dia sangat kesal. Sementara di kantor polisi, Kapten Miao memeriksa dokumen lama. Dia sangat jelas melihat wajah Lao Tuo tadi, dan itu sangat mirip dengan teman masa kecilnya. Dulu Lao Tuo dan adiknya Feng Ling dititipkan ke panti setelah orang tuanya meninggal. Lao Tuo tak henti-hentinya menangis, membuat pita suaranya rusak. Miao menyapanya, tapi anak-anak panti yang lain suka mengejeknya yang tak bisa bicara. Dan adiknya Feng Ling sangat perhatian pada kakaknya. Tragedi terjadi, keduanya menghilang diculik. Pengurus panti dan Miao mendapatkan info dari kepolisian. Anak laki-laki yang mereka cari sudah terbunuh dan wajahnya rusak tak dikenali. Mereka diminta untuk mengidentifikasi mayat. Dan ada bekas luka di tangannya. Miao sangat ingat, dia dulu sering diganggu anak panti yang lain. Dan Lao Tuo lah yang membelanya. Akibatnya tangannya terluka. Miao kecil sangat sedih. Dan itulah yang memotivasinya untuk menjadi petugas kepolisian. Miao sama sekali tak menduga Lao Tuo masih hidup. Kapten Zhang meminta Lao Zhou membiarkan Miao sendirian. Komandan Zhang mengajak Miao bicara. Dia sudah mendapatkan dokumen dari pusat. Semua peredaran narkoba yang dilakukan Lao Tuo mengarah pada Long Du, seorang pengedar kelas kakap yang sulit dicari keberadaannya. Kapten Miao berkata dia akan membereskan ini secepatnya. Dia yakin Lao Tuo orang yang dia kenal. Beri dia sedikit waktu lagi. Komandan Zhang setuju. Ternyata Lao Tuo bersembunyi di rumah persembunyiannya yang dulu. Dan dia juga yakin Kapten Miao adalah teman masa kecilnya. Dia mengirim pesan dan Miao membacanya. Mereka harus menyelesaikan ini. Kapten Miao pun sampai di lokasi. Dia segera turun ke bawah. Ternyata Lao Tuo sudah menanti. Dan mereka saling menodongkan pistol. Bayangan masa lalu berkelebat di pikiran keduanya. Lao Tuo sangat ingat Miao dari kecil sudah ingin menjadi polisi. Miao berkata, kenapa dia berubah? Dan tiba-tiba Feng Ling datang ke sana. Mereka berdua kaget. Miao tak menyangka bisa bertemu lagi dengan gadis yang disukainya dari kecil dulu. Air matanya jatuh, ketiganya terdiam. Miao bertanya apa yang terjadi. Dia telah mencari mereka berdua selama 15 tahun.
我找了你们15年。 Feng Ling memohon lepaskan kakaknya. Dia melakukan ini semua karena dirinya. 大哥做这一切都是为了 Dan Feng Ling menceritakan apa yang terjadi. Lao Tuo tetap mengejar dan mencari adiknya hingga dia sampai ke markas para penculik. Dia berhasil mengajak adiknya keluar. Dan ternyata semua itu dilakukan oleh kelompok Yongdu yang berpura-pura menjadi penyelamat mereka. Buku kematian palsu juga dibuat olehnya, membuat dirinya menjadi pecandu narkoboy dan kakaknya dipaksa menjadi pengedar narkoboy. 他一直拿毒品控制我。 Feng Ling menangis. Miao sangat kesal. Kenapa dia tak mencarinya? Dia sudah menjadi polisi, bahkan bisa membantunya, dan meminta Feng Ling diam. Ternyata dulu Lao Tuo pernah mencarinya. Dia bahagia melihat Miao yang menjadi anggota kepolisian. Dia tak berani menemuinya, takut mengganggu Miao. Feng Ling pun bertanya, apa mereka masih bisa pulang? Miao menurunkan pistolnya. Dia sangat kesal. 我们还回了 Miao berkata, Lao Tuo akan ikut dengannya, terima hukumannya, dan dia akan membantu. Lao Tuo berkata dia tak bisa kembali lagi. Tangannya penuh noda kejahatan dan mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Feng Ling menangis. Lao Tuo berkata ini salahnya, jaga Feng Ling adiknya baik-baik. Dan tiba-tiba kelompok Longdu dan anak buahnya datang. Mereka melemparkan granat dan menembak. Baku tembak terjadi. Para penjahat ini berjatuhan. Keduanya bekerja sama, tapi lawan mereka terlalu banyak. Mereka menyeret Feng Ling berlindung. Dan Longdu datang ke sana. Mereka sudah terkepung di rumah persembunyian. Longdu meminta mereka menyerah dan ikut pulang dengannya. Dia tak akan mempersalahkan masa lalu. Dia akan berhitung, memberikan kesempatan terakhir. Dan Lao Tuo keluar. Lao Tuo memohon lepaskan mereka. Dia akan ikut dengannya. Longdu memintanya berjalan ke arahnya. Dan Kapten Miao keluar. Mereka tersangka. Dia tak akan melepaskannya. Dia menyapa Longdu. Semua bukti kejahatannya sudah di kepolisian. Dia tak akan lolos. Orang ini geram dan akan menembak Miao. Lao Tuo melindunginya. Feng Ling menangis sedih. Longdu datang dan menyeret Feng Ling. Dia memerintahkan agar Lao Tuo menghabisi Miao jika ingin adiknya selamat. Miao memintanya berhenti. Dia siap dan akan berkorban. Lao Tuo berteriak marah dan mengarahkan pistolnya ke Miao. Miao memintanya jangan ragu. 2 nyawa ditukar 1 nyawa. Ayo lakukan. Dan saat Lao Tuo akan menarik pelatuk, keduanya berhitung dan memberi kode.
Longdu jatuh. Lao Tuo segera melindungi Miao. Petugas kepolisian datang menangkap sisa-sisa anak buah Longdu. Feng Ling menangis sedih. 1 bulan setelah itu, Miao menemani Feng Ling ke penjara dan ternyata Lao Tuo berhasil selamat. Dia menjalani hukuman kejahatannya di masa lalu. Keduanya berjalan di taman bunga. Miao berjanji akan mengobati Feng Ling. Dia akan memastikan gadis ini sembuh dan menjaganya selamanya. Dan akhirnya film ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.